Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Silakan dulu Pak Budi. Iya. Baik Pak Budi, bagaimana kabar hari ini Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih Pak Budi atas kesempatan waktu yang sudah diberikan. Tujuan Pak Budi saya panggil di sini, kita akan membangun kesiapan sebelum kegiatan pembelajaran. Ya seperti itu Pak Budi. Kegiatan pembelajaran hari ini nanti kita ke depan kan ada kegiatan pembelajaran. Mungkin nanti ke depannya akan kita dampingi ya untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Namun sebelum itu kita akan membuat diskusi terlebih dahulu. Nah, untuk ke depannya Pak Budi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Budi sampaikan ke siswa? Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran saya nanti yaitu berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah jadi saya ingin anak-anak ini mengetahui tentang huruf-huruf hijaiyah. Kemudian anak-anak juga nanti harapan saya tahu tentang bentuk-bentuk dari huruf-huruf hijaiyah dari alif, ba sampai ya nanti Pak. Itu yang bagus dan kelihatan Pak Budi. Namun demikian Pak Budi, apa Pak Budi nanti strategi di kelas nanti yang Pak Budi ingin sampaikan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Budi? Karena ini anak-anak ini masih kelas 1 Pak ya, jadi supaya lebih menarik dan menyenangkan, nanti saya akan belajar sambil bermain. Oh, belajar sambil bermain Pak. Jadi tidak hanya mendengarkan aja materi dari guru apa yang disampaikan kita Pak, tapi anak-anak nanti nantinya bisa sambil bermain lah seperti itu Pak. Soalnya kan konkret kan sifatnya anak sifatnya konkret, betul Pak Budi. Selain itu Pak Budi, mungkin ada media nanti yang digunakan ketika berada di dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas? Ya tentunya karena anak-anak ini masih kecil ya kan, perlu hal-hal yang konkret, tentunya kita harus ada media Pak. Nah media yang saya rencanakan nanti berupa kartu Pak, kartu huruf hijaiyah. Kartu huruf hijaiyah. Seperti itu Pak, supaya nanti kalau kita menyebutkan menunjukkan oh ini alif, nah anak-anak itu lebih terekam gitu kan, ada konkret benda konkretnya Pak. Iya betul. Menyampaikan aja kan. Kemudian adakah alat untuk mengukur ketercapaian Pak Budi? Karena di dalam kegiatan pembelajaran tentu kita harus mengukur ya, ada asesmen untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Kira-kira apa Pak Budi nanti yang Pak Budi gunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut, asesmennya Pak Budi? Jadi sebelum memulai pelajaran nanti saya akan nanya dulu Pak, bagaimana apakah anak-anak sudah tahu ya kan tentang huruf-huruf hijaiyah. Jadi kita awal itu kita pakai asesmen diagnostik, kita tanyakan dulu ya kan pengalaman mereka kan. Nah, kemudian nanti juga setelah pembelajaran berlangsung sudah dapat materi, nanti kita akan melakukan asesmen formatif. Ya paling tidak ada paling banyak 5 soal gitu. Untuk pertemuan kali ini Pak Budi, kira-kira apa yang perlu saya bantu Pak Budi untuk ditingkatkan di dalam kelas, mungkin dari segi penilaian, kinerja atau yang lainnya Pak Budi yang ingin kita kolaborasikan sehingga pembelajaran lagi nanti lebih berkualitas, menarik seperti itu Pak Budi? Kayaknya saya perlu LCD proyektor kayak soalnya saya nanti rencananya akan menayangkan juga ya kan video-video terkaitan apa rencananya seperti itu. Maksud saya aktivitasnya Pak. Jadi kalau media kan media apa namanya, untuk LCD kan medianya ya. Yang saya maksudkan untuk fokus ke penilaian kinerjanya nanti, aktivitas pembelajaran seperti itu ya nantinya ya. Oh ya, aktivitas pembelajaran aktif atau enggak gitu kan, seperti itu Pak. Baik Pak Budi, nanti saya akan berusaha untuk membantu Pak Budi. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita, kolaborasi kita dapat berjalan dengan baik sehingga pembelajaran kita nanti akan lebih menarik seperti itu Pak Budi. Mungkin yang terakhir Pak Budi, kira-kira kapan untuk aplikasi pembelajaran itu? Rencananya hari Senin jam pertama, kedua, ketiga. Oh begitu Pak Budi, boleh kalau begitu nanti saya siapkan waktu untuk mempersiapkan diri Pak Budi. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya kira cukup dulu, nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Pak Budi dalam kelas. Terima kasih atas arahnya Pak. Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Budi atas kesempatan waktunya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Budi? Alhamdulillah. Kabar hari ini sehat selalu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Budi. Baik Pak Budi, setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan pendampingan oleh kepala sekolah, tentunya pada hari ini kita tindak lanjuti ya Pak Budi. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Budi setelah kegiatan pembelajaran kemarin? Lega, Lega Pak Budi. senang ya kan, karena anak-anak cukup antusias Pak. Itu jadi kita rasanya kalau melihat anak-anak itu semangat, nah guru-gurunya juga semangat Pak. Iya, saya lihat juga tadi kegiatan pembelajarannya sangat-sangat menarik Pak Budi ya, karena Pak Budi menggunakan media yang cocok lah untuk anak-anak sehingga kegiatannya lebih efektif seperti itu Pak Budi. Kemudian selanjutnya Pak Budi, kelihatannya menurut Pak Budi dari kegiatan pembelajaran tadi apa sih siswa yang menonjol dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Saya amati tadi ada sebagian besar anak-anak itu sudah tahu tentang huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Sehingga ketika kita menyampaikan, kita menunjukkan, mereka sudah bisa mengucapkannya dengan fasih. Sudah bisa mengucapkan Ya, dengan fasih. tahu, jadi lebih mudah dalam pembelajaran tadi rasanya Pak. Kemudian ada kendala Pak kegiatan yang selama kegiatan pembelajaran tadi, atau langkah-langkahnya seperti apa atau seperti apa, intinya kendala-kendala yang Bapak Budi hadapi ketika kegiatan proses pembelajaran? Memang ya kan, tidak semua murid tadi itu bisa menyebutkan ya. Ya. Ya, tapi kita memaklumi ya kan, karena latar belakang orang tuanya itu mungkin berbeda. Latar belakang orang tua Pak Budi ya. Karena kita itu kalau nggak mendapatkan dukungan dari orang tua juga tentunya akan lambat anak itu Pak. Nah jadi kalau saya melihat tadi ada memang murid-murid itu yang belum tahu sama sekali. Sama sekali. Iya, makanya kita perlu mengulang Pak. Sehingga itu. Tapi kalau yang memang sudah belajar di rumah, sudah tahu tentang huruf-huruf hijaiyah, nah kita di sekolah tadi cuma mengulang aja sudah paham. Baik. Saya tertarik tadi kalau kelihatannya ada daya dukung orang tua Pak Budi. Rencana kedepannya seperti apa Pak Budi untuk memaksimalkan hasil kegiatan pembelajaran tadi? Kedepannya supaya lebih senang anak-anak belajar huruf-huruf hijaiyah, kedepannya saya akan menayangkan video pembelajaran yang membuat mereka senang. Jadi yang tadinya belum tahu atau kurang suka belajar huruf hijaiyah menjadi lebih senang. Lebih senang belajar hijaiyah Pak Budi ya. Oke. Mungkin untuk kedepannya Pak Budi saya sekedar memberikan penguatan. Nanti bisa kita tadi karena perlu dukungan orang tua mungkin ya Pak Budi ya. Nanti bisa juga nanti berkoordinasi dengan orang tua atau seperti apa biar orang tua itu mempunyai peran aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu aja Pak Budi. Kedepannya mungkin nanti kita sama-sama menggali lagi Pak Budi, merefleksi kembali kekurangan-kekurangan kita, dan saya sebagai kepala sekolah insya Allah siap membantu untuk ketercapaian pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu Pak Budi kiranya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dari awal. Tadi sudah Bapak sudah memberikan masukan-masukan. Nah kemudian waktu pembelajaran tadi juga sudah bisa berjalan dengan baik, lancar, walaupun memang ada kendala-kendala, tapi kedepannya akan saya perbaiki lagi sehingga hasil pembelajaran juga nantinya akan lebih baik. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi Pak Budi. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.